Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas tentang pola pikir. Pola pikir pemusnahan manusia di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebetulnya jangan khawatir tentang jumlah manusia yang banyak di muka bumi ini. Jangan iri kepada manusia lain yang dia mempunyai harta yang banyak. Kenapa? Karena rezeki masing-masing sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki sudah dijamin dan manusia jangan khawatir. Jangan khawatir. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, satu kejadian yang sangat mengerikan. Satu kejadian yang sangat mengerikan. Kejadian itu ialah tahun 1974. Ini kisah nyata. Tahun 1974 ada anak-anak indigo. Jumlahnya 10 orang. Jadi kalau saya menilai ini bukan anak-anak indigo, tapi anak-anak yang diindigokan, yang disebut dengan istilah yang mempunyai mata batin. Anak-anak ini polos katanya. Cuma masalahnya anak-anak ini dididik, diajar, dipaksa dengan cara halus, diberi hadiah agar mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Masya Allah. Demi apa ini? Demi menguasai suatu lahan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu pulau, di pulau terpencil. Suatu daerah pulau terpencil, ada bocah 8 tahun bernama Nurdin. Anak ini lancar bicaranya, dan kepada anak ini diperkenalkan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu santet. Tujuannya supaya anak ini bisa menuduh orang-orang kampung itu memiliki ilmu santet. Jadi disebutkan ciri-cirinya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ciri-ciri ini dihafal oleh anak-anak ini. Bukan hanya si Nurdin, tapi juga banyak anak-anak lain. Ini kasus di Ambon tahun 1974. Nah, Nurdin ini dikatakan mempunyai mata batin. Nah, yang melatihnya siapa? Ada pembantu-pembantu dari kepala desa. Kepala desa yang berinisial S. Dan dia selalu pura-pura bertanya kepada anak-anak indigo ini, siapa-siapa saja di pulau terpencil ini yang memiliki ilmu santet. Masya Allah, akan dituduh orang itu memiliki ilmu santet. Nah, nanti dia dihukum, tanah-tanahnya yang luas berpuluh-puluh hektar itu diambil. Masya Allah. Nah, jadi dalam kisah itu anak itu disuruh tutup mata. Coba tutup matamu. Nah, sebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu santet, ilmu sihir. Padahal anak ini sebelumnya tidak tahu istilah santet.
istilah santet ini cuma ada di daerah Jawa. Sekarang daerah Ambon, daerah Sumatera cuma menyebut ilmu sihir saja. Tidak ada istilah santet itu. Aneh dan asing bagi mereka itu istilah santet itu. Nah, tapi itulah ditanamkan kepada mereka. Nah, jadi setelah ciri-ciri orang yang mempunyai santet itu, disuruhlah membayangkan siapa yang mempunyai ciri-ciri seperti itu di pulau ini. Pulau itu dahulunya adalah pulau yang terkaya karena banyaknya rempah-rempah, cengkeh terutama. Jadi orang banyak kaya cengkeh di situ. Rumahnya besar, bagus-bagus dan tanamannya subur. Nah, ini katanya ciri-ciri orang yang punya ilmu santet. Orang lain tidak subur tanamannya, dia subur sekali. Berarti dia punya ilmu santet. Masya Allah, dituduhkan begitu saja. Di antara yang terkena tuduh itu namanya Ma'ijah, yang kebunnya luas sekali, dan dia dituduh banyak memiliki ilmu santet. Masya Allah, padahal dia seorang hajjah, sudah 2 kali naik haji, namanya Ma'ijah. Masya Allah. Lalu anak-anak yang sudah dilatih ini untuk menyebutkan ciri-ciri ilmu santet, cerita-cerita. Anak-anak kan suka dengan cerita dongeng, cerita-cerita mistik. Wah, itu dia serius. Nah, anak-anak dengar ini kisah nenek sihir atau cerita orang-orang punya ilmu santet. Nah, dia antusias sekali, apalagi televisi waktu itu tidak begitu bagus dan HP belum ada. Anak-anak mendapatkan berita hanya dari mulut ke mulut saja. Nah, anak-anak ini disuruh menuduh banyak orang yang mempunyai ciri-ciri dari ilmu santet yang telah diajarkan oleh pembantu-pembantu kepala desa ini. Nah, akhirnya terjeratlah dengan ciri-ciri pemilik santet itu 31 orang. Dan 31 ini mempunyai tanah yang luas. Nah, ini cara mereka bagaimana ingin menguasai tanah yang luas itu. Orang pemiliknya dituduh memiliki ilmu santet dengan memanfaatkan anak-anak indigo rata-rata umur 8 tahun. Alasannya anak-anak ini polos, tidak berdusta. Dan anak-anak ini mempunyai mata batin, anak-anak indigo istilahnya sekarang. Masya Allah. Kemudian seluruh anak itu dituduh tukang santet. Anak-anak ini menuduh orang sebagai tukang santet. Nah, waktu itu di daerah Ambon kisahnya itu, saat itu sedang semangatnya transmigrasi dari Jakarta. Di mana-mana sudah dimulai semangat transmigrasi dari luar Ambon, luar Sumatera, dari Jakarta. Nah, kepala desa ini sangat percaya bahwa orang-orang yang dituduh oleh anak-anak itu tukang santet itu memang demikian katanya, berdasarkan fitnah dari anak-anak itu, yang anak-anak yang sudah dilatih, sudah didoktrin anak itu, berdasar dan itulah dipersalahkan pemilik-pemilik tanah ini. Masya Allah. Yang kena itu ada namanya Ma'ijah, ada tukang es, ada pedagang-pedagang, ada dukun-dukun putih. Dukun putih ini ustadz-ustadz yang selalu kalau sekarang ruqyah lah. Dituduh juga memiliki ilmu santet, padahal dia anti santet. Masya Allah, banyaklah yang tertuduh difitnah. Bahkan ada tukang jamu yang jualan jamu dituduh juga karena dia juga mempunyai tanah luas di sana itu. Dan kemudian
disebutkan bahwa orang-orang yang 31 orang itu, terutama Ma'ijah katanya terbang pada malam hari memakai sapu lidi bersama dengan 31 orang yang difitnah itu oleh anak-anak itu. Masya Allah. Lah lalu 31 orang ini dihukum. Dihukum apa? Disentrum dengan listrik, berdiri 24 jam, dan kemudian dituduh sebagai penjahat, dan ada rekaman dari anak-anak, entah dari anak-anak mana, mengatakan mama jahat, papa jahat. Itu didengarkan. Ini ucapan anak-anak nih katanya yang menuduh bahwa orang tuanya memiliki ilmu santet dan disuruh mengaku menyembah setan. Orang yang terhukum 31 orang itu disuruh mengaku menyembah setan, dan semuanya itu sudah diatur, rekaman-rekaman suara diedit, dan mereka ini benar-benar tak berdaya menghadapi rekayasa seperti itu. 31 orang semuanya dicampakkan ke laut, 31 orang dengan setiap orang itu diberikan pemberat batu 20 kilo agar dia tidak naik lagi. Ditenggelamkanlah. Katanya ini pengadilan berdasar dari rakyat untuk rakyat. Diputuskan oleh rakyat dan dihukum oleh rakyat. Kenapa? Karena tukang-tukang santet ini sangat berbahaya. Na'udzubillahi min zalik. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah ingin memusnahkan manusia pemilik tanah, akan dimiliki oleh pendatang-pendatang yang baru dengan berbagai-bagai cara. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, mereka ini sholat apa tidak? Kalau ditanya, ternyata sholat dia. Tapi kalau sholatnya itu, kalau ada orang dia sholat, kalau tidak ada orang dia tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia sholat tapi tidak memahami arti sholatnya, sehingga dia menjadi rakus seperti itu. Kalaupun dia sholat hanya apabila ada orang, maka sholat seperti itu namanya sholat yang bersama dengan iblis. Masya Allah. Apa ada orang yang sholat bersama dengan iblis? Ada. Apa tanda-tandanya? Satu, ketika dia baru takbir pertama ada was-was di dalam hatinya, ragu dalam hatinya, tidak ikhlas. Nah, itu namanya sholat dia sudah bersama setan. Yang kedua, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan sehingga dia tidak khusyuk. Yang ketiga, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam sholatnya. Yang keempat, lupa jumlah rakaatnya. Yang kelima, pandangan matanya tidak fokus. Matanya kemana-mana, ke atas ke bawah. Padahal kiblat mata itu ke tempat sujud. Kiblat dada seharusnya ke Ka'bah. Kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitu, tapi dia tidak fokus. Yang keenam, terganggu oleh rasa ingin buang angin. Sebentar-sebentar rasa ingin buang angin sangat mengganggu dalam sholat. Itu namanya gangguan iblis. Kemudian yang ketujuh, pikiran selalu melayang-layang. Terpikirlah, seandainya pulau yang subur ini, misalnya aku sendiri yang punya, alangkah senangnya orang-orang lain disingkirkan, dituduh mempunyai ilmu santet. Masya Allah. Nah, yang kedelapan,
Gangguan iblis itu timbulnya rasa gatal-gatal yang tidak tertahankan. Gatal sekali ketika sedang sholat munculnya. Ketika tidak sholat, gatal-gatal itu tidak ada sama sekali. Nah, ini gangguan dari iblis. Yang ke-9, datangnya selalu, sholatnya itu selalu lambat-lambat di akhir waktu. Kalau jemaahnya sholatnya terlalu cepat, jadi cepat-cepat itu pengaruh dari iblis. Lambat-lambat datang juga dari pengaruh iblis. Kemudian yang ke-10 adalah memakai pakaian yang tidak bersih ketika sholat itu, maka dimasuki oleh iblis dan syaitan. Nah, itu di dalam sholat. Di luar sholat itu seharusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang terjadi di Ambon ini tadi, tahun 1974 itu, justru sholatnya itu tidak mencegah perbuatan keji, memfitnah, tidak mencegah perbuatan mungkar. Masya Allah. Nah, ini namanya dia sholatnya yang ria, sholatnya yang diganggu oleh syaitan. Akhirnya kita tutup dengan ayat Al-Quranul Karim. Surat 4 atau surat An-Nisa ayat 122. Ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah wa idza qamu ila shalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala Orang-orang yang munafik itu mereka berteman dengan syaitan, kerjanya menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, menuduh orang ini itu punya ilmu santet, punya sihir, padahal tidak terbukti. Allah ditipunya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, padahal sebenarnya merekalah yang mendapatkan keburukan dari tipuan itu. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka mendirikan salat, qamu kusala, dia mendirikan salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka itu ria, pamer-pamer kepada manusia. Jadi salatnya itu dipamerkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila
mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit sekali mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti dia tidak menghayati sholatnya, cinta dunianya lebih tinggi daripada cinta akhirat, bahkan dia berani mengorbankan 31 orang demi mengambil tanahnya. Masya Allah. Itu terjadi tadi itu tahun 74. Anak-anak yang digunakan sebagai penyebar fitnah dengan alasan anak-anak indigo itu mempunyai mata batin. Masya Allah. Akhirnya 31 orang itu dibawa ke tengah laut yang dalam, masing-masing diberi batu seberat 20 kilo, lalu ditenggelamkan. Habislah ceritanya. Ujung-ujungnya 10 anak yang digunakan untuk memfitnah itu dan orang-orang pembantu di desa itu membuat fitnah seperti itu yang menghukumnya. Banyak di antara mereka yang gila dan bunuh diri, dan mereka akhirnya merusak diri mereka sendiri. Masya Allah. Karena mereka berteman dengan iblis, ujung-ujungnya iblis juga lah, setan juga, jin itu juga lah yang membinasakan teman-temannya, yakni mereka yang suka menumbalkan manusia. Yang jumlahnya tadi itu berapa? 31 orang. Semuanya dipersiapkan batu 20 kilo, seberat 20 kilo rata-rata, dan diikatkan ke manusianya, ditenggelamkan di laut. Masya Allah, itu terjadi di Indonesia bahagian timur, di daerah Ambon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran. Kalau untuk di Riau kemarin itu di Rempang, banyak rakyat jumlahnya, ratusan ya, ratusan kalau enggak ribuan yang hampir dikorbankan. Begitu juga yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Nah, banyak pula lah rakyat yang hampir dikorbankan, tapi sekarang sudah terselamatkan. Alhamdulillah. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, kita pertahankan diri kita atas ridha Allah. Kita baca doanya, Bismillahis-safi, Bismillahil-kafi, Bismillahil-mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan kita baca doa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan diriku. Boleh kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ilahuna arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Sampai di sini dahulu, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.